Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman rahimakumullah, perlu kita ketahui, perbuatan yang mengakibatkan dosa merupakan sesuatu yang harus dihindari oleh kita semua sebagai umat Islam. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran berupa siksaan untuk setiap dosa yang diperbuat, baik dosa besar maupun dosa kecil. Perlu kita ketahui juga bahwasanya dosa besar merupakan sebuah pelanggaran besar yang dilakukan manusia terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana bisa menimbulkan kerugian maupun kerusakan baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Perlu kita pahami juga tentang hukum Allah, bahwa jika seseorang berbuat dosa maka dipastikan akan mendapatkan azab baik ke dunia maupun di akhirat kelak berupa siksa api neraka. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 74, Innal mujrimina fi adabi jahannam khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam azab neraka jahanam. Dan berikut ini penjelasan tentang 7 dosa besar dalam agama Islam yang perlu kita ketahui, dan bahkan dosa ini tidak mudah diampuni oleh Allah walaupun sudah bertobat, kecuali dengan taubatan nasuha, atau taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak melakukan perbuatannya lagi. Sahabat beriman rahimakumullah, perbuatan dosa besar biasanya memberikan dampak merusak secara langsung kepada orang lain. Karenanya balasan bagi pelakunya sangatlah pedih. Mengutip dari buku Dosa-dosa Besar karangan Syekh Mutawalli Asy-Syarawi, berikut adalah 7 dosa besar dalam Islam yang wajib untuk kita hindari. Untuk yang pertama yaitu dosa syirik. Syirik merupakan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik merupakan perbuatan yang dilakukan secara sadar sehingga dosanya tidak akan diampuninya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 48, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Kemudian yang kedua yaitu dosa durhaka kepada orang tua. Orang tua adalah orang yang berjasa bagi kehidupan seseorang. Jika menantangnya atau durhaka kepadanya, maka hukumnya masuk ke dalam kategori dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran surah Maryam ayat 32, wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan berbakti kepada ibuku dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Kemudian yang ketiga yaitu mengadu domba. Mengadu domba adalah menghasut orang lain agar berselisih paham terhadap sesamanya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang bermuka dua di dunia nanti akan datang di hari kiamat dengan 2 muka dari api neraka. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian yang keempat yaitu dosa berzina. Berzina adalah bercampurnya antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran surah Al-Furqan ayat 68,
walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang selain berserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu niscaya dia mendapat pembalasan dosanya. Kemudian yang kelima yaitu dosa menggunjing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surat Al-Hujurat ayat 12, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Kemudian yang keenam yaitu dosa pergi ke dukun. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendatangi peramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang terakhir yaitu dosa bersumpah palsu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersumpah dengan sumpah dusta, pada saat ia wajib bersumpah silakan ia menduduki tempat duduknya dengan wajahnya di dalam neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah, apakah Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa tersebut? Maka Allah berfirman, Quran surat Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim wa la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebesar apapun dosa yang telah kita perbuat, Allah akan mengampuninya apabila ia melakukan taubatan nasuha, bertaubat dengan sungguh-sungguh. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.